teratur. Nah, agar dia tidak terserang penyakit. Nah, sekarang masih ingat tidak? Penyakit apa yang sering menyerang ternak ruminansia? Saya, Bu. Ya, Rizka. Rabies. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Reni. SE. SE, septikemia epizootika. Yang lain? Saya, Bu. Ayu. Penyakit kembung. Penyakit kembung atau timpani. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan berbaiti. Antraks. Antraks. Ya, itu bersifat zoonosis. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Sulastri. PMK. PMK, penyakit mulut dan kuku yang sekarang lagi merebak di daerah kita juga ya. Semoga penyakit itu cepat teratasi dengan baik. Amin. Baik anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi sanitasi kandang dan lingkungan ternak. Nah, ada tidak kaitan antara pelajaran yang minggu lalu nih tentang penyakit ternak ruminansia dengan sanitasi kandang dan lingkungan? Ada, Bu. Ya, kira-kira apa kaitannya itu? Sanitasinya, Bu. Sanitasinya harus bagaimana? Menjaga kebersihan. Iya, harus menjaga kebersihan kandang agar ternak tidak sakit. Oke, jadi materi hari kita ini berkaitan dengan yang kemarin. Jadi kalau kita rajin membersihkan kandang, kemudian kandangnya bersih, lingkungannya bersih, ternaknya bersih, insya Allah ternaknya akan lebih minimal ya untuk terkena penyakit, nak ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini materi kita tentang sanitasi kandang dan lingkungan, ya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan nanti sebuah video. Di dalam video yang akan Ibu tampilkan itu akan terlihat sebuah keadaan sanitasi kandang dan lingkungan. Nah, kalian akan mengamati apa yang ada di dalam video tersebut dan dicatat. Ya, apa permasalahannya? Ya, nanti akan Ibu tanya. Nah, setelah mengamati video, Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ini kepada masing-masing kelompok yang akan duduk menurut kelompoknya yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, jadi nanti setelah itu kalian akan berdiskusi untuk menentukan masalah apa sih sebenarnya yang ada di LKPD ini. Kemudian kalian akan belajar untuk menentukan solusi. Di sini kita akan diarahkan untuk menemukan solusi apa yang kita pilih untuk mengatasi masalah tersebut. Ini keadaan kandangnya. Kulo anak ini topeng. Tengok ni. Tengok ni. Apa gambaran yang dapat kalian lihat dari situ? Kandangnya kotor, Bu. Apa lagi? Sapinya kotor. Sapinya juga kotor. Terus apa? Fesesnya Fesesnya menumpuk. Jadi fesesnya dari gambar video tadi di belakang ditaruh ya. Tidak ada tempat pembuangan khusus. Jadi itu adalah gambaran dari penerapan sanitasi kandang yang tidak baik untuk kita tiru ya. Nah, itu contoh sebuah permasalahan yang ada di video. Kalian sudah membentuk kelompok seperti yang Ibu bagikan. Di sini ada lembar LKPD yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompok. Nah, di sini ada permasalahan yang muncul. Kemudian bersama teman sekelompok, kalian akan mendiskusikan solusi apa yang dapat kalian ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Ibu bagiin ya menurut kelompoknya. Kamera saya jangan ditutup. Kamera lagi. Nah, ini kelompok di sini. Ya, oke. Waktunya sekitar 35 menitan ya. Pertanyaan yang ada di situ
kelompoknya tadi ya, agar dikasih respon sama kelompok yang lain ya. Sudah diputuskan siapa yang membacakan hasilnya? Daud. Baik ya, kelompok 2 sudah siap juga kan? Baik, kita awali untuk yang presentasi pertama, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Ya, Ayu, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya akan memulainya. Keadaan sanitasi kandang yang terlihat yaitu kotor dan menggambarkan pemiliknya kurang disiplin dalam membersihkan kandang dan ternaknya. Ternak tampak dalam keadaan kotor dan tidak terawat. Kandang ternak, becek dan feses ternak bertimbun begitu banyak. Jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka lama-kelamaan feses yang ada di kandang akan semakin banyak menumpuk. Jika feses menumpuk begitu banyak, maka lalat-lalat akan banyak datang dan lalat dengan begitu mudah berperan sebagai pembawa penyakit. Masalah yang dapat ditimbulkan pada peternakan tersebut adalah ternak akan mudah terkena penyakit. Ternak tidak akan merasa nyaman karena kandangnya kotor. Jika ternak sudah sakit, maka ternak akan mengalami berbagai gejala penyakit yang dapat merugikan peternak. Misalnya ternak menjadi tidak mau makan. Jika dalam keadaan yang terus-menerus ternak kurang memiliki nafsu makan, maka berat badan ternak akan menjadi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan ditanggapi. Pertanyaan apa yang mau diajukan ke kelompok 1? Pada saat membersihkan kandang, jenis desinfektan apa yang bisa kita pakai? Baik, saya akan menjawabnya. Desinfektan yang bisa digunakan adalah sabun, deterjen, Lysol ataupun karbol. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Bisa. Oke, Saya ya, Sulastri, silakan. Penyakit apa yang bisa ditimbulkan pada ternak jika sanitasi kandang kotor? Penyakit yang sering terjadi yaitu skabies, mudis, keadaan yang lemah membuat ternak mudah terserang penyakit. Oke, baik. Gimana kelompok 2? Bisa diterima? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, kelompok 1 sudah selesai presentasi dan sudah menanggapi hasil dari pertanyaan kalian. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Rizka mewakili dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Keadaan sanitasi kandang yang terlihat yaitu sangat kotor dan feses terlihat sangat banyak di sekitar kandang. Kandang jarang dibersihkan sehingga feses sangat banyak terlihat di kandang. Jika kondisi tersebut dibiarkan saja terlalu lama dan tidak dapat dilakukan tindakan, maka lama-kelamaan feses yang ada di kandang akan semakin banyak dan kandang akan semakin kotor. Kandang yang kotor akan mempengaruhi keadaan kesehatan ternak dan lingkungan yang ada di sekitar ternak. Masalah apa yang dapat ditimbulkan pada peternakan sapi tersebut adalah jika di sekitar kandang ternak dekat dengan lingkungan masyarakat, maka akan terjadi populasi udara yang tidak baik di sekitar lingkungan ternak. Masyarakat akan mencium bau yang tidak enak yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Ternak yang berada di dalam kandang yang kotor akan mudah sekali untuk terserang berbagai penyakit. Contohnya saja seperti terkena penyakit skabies. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah peternak harus memiliki jadwal membersihkan kandang dengan menggunakan bahan-bahan desinfektan. Ternak juga rutin dibersihkan agar ternak terlihat bersih dan segar. Di peternakan disediakan tempat penampungan pembuangan akhir ternak, atau jika memungkinkan bagi pemilik ternak, hasil akhir dari limbah ternak ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kandang. Hal ini bisa menambah omset bagi pemilik ternak dari hasil olahan limbah ternak nanti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1 memberi tanggapan. Saya, Bu. Ya, Ayu, silakan. Ayu. Apakah pengaruh sanitasi kandang yang buruk terhadap sumber penghasilan pemilik? Oh ya, apa tuh pengaruhnya kalau sanitasi kandang yang buruk terhadap penghasilan omset pemilik gitu ya maksudnya ya? Oke, silakan diskusikan bersama temannya. Dari
Pertanyaan kelompok 1 ya, begitu saja. Oke. Ya, saya akan menjawab. Pengaruhnya yaitu ternak yang berada di kandang yang kotor akan mudah sekali terserang oleh penyakit, baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, sehingga jika ternak sudah terserang penyakit dan ternak menjadi sakit, maka daya jual ternak yang sakit akan menurun. Bahkan ternak yang sakit dapat menyebabkan kematian. Jika ternak tersebut mati, maka pemilik ternak akan mengalami kerugian. Iya, sampai segitunya ya Ayu ya. Ya, kalau mati bisa mengalami kerugian. Oke. Ya, silakan Rizka. Menurut kelompok 2, jadwal yang paling tepat untuk membersihkan kandang itu kapan? Oke, sudah. Oke, silakan. Siapa mewakili? Saya, Bu. Oke, Sulasri, silakan. Kandang dapat dibersihkan di waktu pagi dan sore hari. Cepat. Oke, baik. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Kita kasih applause dulu dari kelompok 2. Alhamdulillah, hari ini materi kita sanitasi kandang dan lingkungan ternak sudah selesai. Kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya, sudah berdiskusi, sudah menjawab pertanyaan dari sesama kelompok. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ayo, secara bersama apa? Kita harus jaga sanitasi kandang dan lingkungan ternak dengan baik. Oke, mantap sekali anak ibu ya. Jadi kita harus menjaga sanitasi kandang dan lingkungan ternak dengan baik agar ternak menjadi sehat. Materi kita sudah selesai. Minggu depan kita akan langsung ke lapangan. Minggu depan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga kita bisa fit pada saat praktek di minggu depan. Ya, baik. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingin bertanya.